Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas seputar materi Latsar dan pada kali ini saya akan membawakan monolog seputar manajemen ASN, lebih tepatnya pada tema sistem merit di Indonesia dan juga di daerah. Karena daerah domisili sekarang saya itu yaitu Sulawesi Barat, lebih tepatnya Majene, maka saya akan menyampaikan terkait sistem merit yang ada di Majene. Oke, sebelum kita bahas tentang sistem merit penerapannya ke depannya, saya akan membahas dulu terkait latar belakang sistem merit. Jadi latar belakang pertama itu terkait perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dan tujuan organisasi. Jadi harus ada keterkaitan antara SDM ini dan tujuan organisasi. Dalam hal ini organisasi pemerintah. Kemudian praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Jadi dulu seleksi pegawai itu belum cukup ketat. Jadi pegawai-pegawai yang terpilih itu ya bisa dibilang belum mampu di bidangnya. Baik itu mungkin dari pengalaman, kemampuan, atau bahkan kualifikasi pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Jadi ini juga yang menyebabkan adanya sistem merit. Kemudian struktur kepegawaian, yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Jadi keempat ini yang melatar belakangi hadirnya sistem merit untuk diterapkan di Indonesia. Nah, sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang profesional dan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, atau kondisi kecacatan. Nah, hal ini tuh berdasarkan pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Nah, sistem merit itu sendiri bagi organisasi memiliki manfaat. Jadi pertama, dia mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Jadi adanya sistem merit ini mendorong adanya akuntabilitas, jadi pertanggungjawaban. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Ya, ini tentu saja karena ya, seperti yang tadi definisi sistem merit yaitu sesuai kualifikasi, kompetensi, keahlian dan sebagainya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Nah, melalui proses seleksi, baik itu melalui pemeriksaan kualifikasi, kompetensi, keahlian, pengalaman, nah, melalui proses tes, melalui proses wawancara, maka instansi pemerintah nanti memilih yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Jadi ini manfaat sistem merit bagi organisasi. Nah, bukan hanya bagi organisasi, bagi pegawai pun ada manfaat dari sistem merit ini. Pertama yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Jadi dalam pengembangan karir atau dalam perjalanan karir, seorang pegawai itu dijamin oleh sistem merit ini. Dijamin keadilan dan keterbukaannya karena berdasarkan kualifikasi pendidikan, berdasarkan kompetensinya, berdasarkan riwayat prestasi, berdasarkan kinerja. Bukan lagi berdasarkan siapa yang dekat dengan ini, siapa yang dekat dengan itu, atau siapa yang lebih kaya dan lain-lain. Tidak ada yang semacam itu lagi. Jadi pure betul-betul kemampuan dan pengetahuan serta kinerja dari pegawai tersebut. Nah, yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, jadi dengan adanya sistem merit ini, nah pegawai-pegawai itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi kembali lagi tadi keadilan. Yaitu tadi terkait manfaat sistem merit bagi pegawai. Nah, kita pindah jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan. Jadi ada jaminan terkait pangkat dan jabatan, pengembangan karir seperti yang poin kedua tadi, mutasi pegawai dan penilaian kinerja. Jadi ini sistem merit ini sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Tidak ada lagi orang yang dipersulit untuk naik pangkat atau naik jabatan. Karena kalau kinerja kita bagus, track record kita bagus, maka akan mulus jalannya. Begitu pula pengembangan karir dan penilaian kinerja serta mutasi pegawai.
Nah, kita langsung, karena fokus bahasan sekarang yaitu penerapan sistem merit, kita terlebih dahulu membahas penerapannya di Indonesia. Nah, contoh yang paling nyata, contoh yang paling kelihatan terjadi yaitu terkait rekrutmen ASN Indonesia pada tahun 2021 kemarin, yaitu CPNS dan P3K. Nah, jadi pada rekrutmen itu betul-betul dipersyaratkan kualifikasi pendidikannya, apakah dia S2, D3 atau D1, ataukah dia S1 atau S3, betul-betul dipersyaratkan karena instansi yang mengusulkan itu sudah melakukan analisis kebutuhannya, menganalisis apa yang dibutuhkan, kualifikasi apa yang diperlukan untuk mengisi formasi tersebut, terus keahlian. Jadi biasanya pada persyaratannya itu dicantumkan kekhususan atau keahliannya. Misal dia ada di konsentrasi seperti ini. Misal dia konsentrasi evaluasi atau dia konsentrasi fisika instrumentasi misal. Nah, kompetensi pada rekrutmen ASN Indonesia 2021 ini ya kompetensi juga sangat berdampak signifikan ya. Contohnya pada P3K. Jadi untuk seleksi P3K guru ini selain terkait kualifikasi pendidikan, ada juga namanya nilai khusus untuk yang sudah memiliki sertifikasi atau yang memiliki sertifikat yang berasal dari PPG. Jadi ini juga menjamin atau mendapat nilai tambah. Jadi untuk yang mendaftar yang sudah memiliki ini, maka nilainya akan didongkrak. Nah, jadi inilah sistem merit terkait rekrutmen ASN Indonesia. Jadi betul-betul memperhatikan kompetensi karena dia sudah ada bukti bahwa ada sertifikatnya, sertifikat profesionalnya sebagai guru, maka itu menjadi bukti, itu menjadi data bahwa individu ini tuh betul-betul kompeten. Kemudian pengalaman. Nah, ini juga pengalaman khususnya ada di P3K ini. Nah, yang bisa masuk ke P3K ada pengalaman-pengalamannya agar bisa ikut tes minimal 2 tahun atau ada yang minimal 1 tahun. Jadi tidak ada lagi yang tidak memiliki pengalaman. Jadi ini betul-betul rekrutmen ASN Indonesia 2021 ini betul-betul mencakup banyak hal, mempertimbangkan banyak hal. Nah, kesemua ini itu disertai dengan proses yang ketat, mulai dari penetapan formasi. Jadi betul-betul dianalisis kebutuhan instansi itu formasinya apa saja. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kualifikasi yang dibutuhkan apa untuk menempati formasi tersebut. Kemudian ada namanya seleksi. Nah, tentu saja pertama terkait seleksi administrasi. Nah, kalau seleksi administrasi saja tidak bisa dilalui, bagaimana mau ke seleksi selanjutnya. Kemudian ada namanya seleksi SKD, kompetensi dasar. Nah, di sini kita diseleksi terkait wawasan kebangsaan, inteligensi umum, terus ada kepribadian. Jadi ini betul-betul menyaring. Betul-betul nanti yang diterima itu individu yang bukan cuma memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidangnya, tapi juga yang memiliki wawasan kebangsaan yang memadai, memiliki kepribadian yang diinginkan oleh Indonesia itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang. Jadi pada seleksi ini para peserta yang sudah difilter di SKD itu mau dilihat bagaimana kemampuan dan pengetahuannya di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh di dosen, maka diuji pengetahuannya mengenai tridharma perguruan tinggi, mulai dari penelitian, pengajaran, sampai ke pengabdian. Nah, selain itu diuji juga pada bidang mata pelajarannya atau subjeknya. Misal, kalau dosen pendidikan matematika ya diuji juga pengetahuan seputar matematikanya. Selain itu, diuji juga terkait kemampuan pemecahan masalah, kemampuan bahasa Inggris, dan lain-lain. Ada juga terkait tes psikologinya atau psikotes. Nah, jadi betul-betul rekrutmen ASN Indonesia 2021 ini menyaring dengan ketat sehingga yang terpilih nanti betul-betul pribadi yang kompeten dan sesuai
sesuai dengan apa yang dimau instansi dan Indonesia. Nah, bahkan di SKB itu sendiri ada namanya, kalau di dosen, praktik mengajar dan wawancara. Jadi dalam wawancara ini penguji itu betul-betul menyaring apakah peserta yang diwawancara itu sudah sesuai dengan visi dan misi dari kampus atau dari instansi. Apakah kalau dosen, karena yang mau dilihat kemampuan mengajar, apakah dia sudah mengajar dengan baik, apakah dia sudah menguasai materinya. Jadi rekrutmen ASN ini sangat-sangat ketat, sangat-sangat menyaring dengan betul individu-individu, sehingga CPNS yang lulus sampai akhir kemudian merupakan CPNS yang betul-betul kompeten di bidangnya. Namun tidak hanya sampai di situ. Ada namanya pemberkasan, jadi dicek kesehatan, rekam jejaknya, rekam jejak apakah dia ada criminal recordnya atau tidak. Kemudian kalau lulus di situ juga belum selesai. Ada yang namanya pelatihan dasar. Nah, di pelatihan dasar ini kita dibekali seputar core value dari ASN itu sendiri, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ada juga terkait Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, jadi kalau kita tidak lulus dalam pelatihan dasar ini, maka ada kemungkinan peserta atau CPNS yang sudah lulus di pemberkasan itu bisa jadi dibatalkan kelulusannya. Jadi proses yang terjadi ini mulai dari penetapan kebutuhan sampai ke 100% PNS itu betul-betul menyaring. Jadi tidak karena dia sudah lulus seleksi, maka itu selesai, tidak. Ada juga yang namanya pelatihan dasar. Nah, jadi ini betul-betul menunjukkan sistem merit di Indonesia. Bagaimana formasi-formasi atau jabatan-jabatan yang ada diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Nah, sekarang kita pindah ke penerapan sistem merit di Majene. Jadi, saya ini memberikan atau menjelaskan hasil penelitian. Oke, hasil penelitian. Jadi, sumbernya saya cantumkan nanti di akhir. Nah, mutasi kepegawaian di Kabupaten Majene itu mengacu pada pertama terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, ada juga peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi ini aturan-aturannya. Jadi mereka di pemerintah daerah Majene itu menggunakan aturan ini terkait mutasi kepegawaian untuk melakukan mutasi kepegawaian. Nah, mekanisme mutasi kepegawaian di Kabupaten Majene ini pertama tahap inventaris dan penginformasian jabatan lowong. Jadi ada penyampaian usul sebagai bahan masukan serta perbandingan antara hasil analisis kebutuhan dan penyediaan PNS. Analisis ini dilakukan agar penempatan itu sesuai dengan kualifikasi. Nah, yang kedua, tahap pengusulan calon pejabat. Jadi dalam mengusulkan ini, sumber datanya itu berasal dari usulan SKPD dan database kepegawaian di BKPSDM Majene. Jadi harus sumber datanya. Tidak dari, saya mau ini yang naik. Oh, ini saja yang naik karena keluarga aku. Bukan. Tidak ada yang seperti itu. Jadi dia datanya dari usulan SKPD dan database kepegawaian. Nah, tahap seleksi dalam bidang Baper Jakat. Jadi melihat bagaimana perkembangan PNS tersebut selama 2 tahun terakhir. Jadi baik itu mungkin dari pelatihan yang dia ikuti, rekam jejaknya, prestasi kerjanya, integritasnya, profesionalitasnya. Nah, kemudian kalau semua ini sudah menjadi pertimbangan, maka terpilihlah yang akan dimutasi nanti. Nah, selanjutnya masuklah tahap pelantikan. Nah, tahap proses pelaksanaan mutasi jabatan di Majene. Kali ini berfokus atau spesifik pada eselon 2. Pertama yaitu pembentukan panitia seleksi. Jadi panitia seleksi itu bebas intervensi, adil dan netral. Jadi betul-betul seleksi itu dilakukan
dengan betul-betul, dengan jujur. Kemudian seleksi jabatan. Jadi di sini mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, latihan, rekam jejak, bisa prestasi akademik, bisa kinerja, masa kerja, kemudian ada integritas. Jadi apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi ini menjadi pertimbangan dalam seleksi jabatan. Kemudian setelah seleksi jabatan ini, maka kita menseleksi berkas-berkasnya. Apakah sudah sesuai, ada yang kurang atau belum, apakah sudah lengkap. Nah, setelah itu baru diakhiri dengan seleksi kompetensi bidang dan manajerial. Ada tes tertulisnya dan ada wawancaranya. Nah, wawancara itu tentu saja sangat dibutuhkan. Memang wawancara sangat berpotensi bersifat subjektif, tapi wawancara ini jika dilengkapi dengan yang namanya pedoman, maka kita bisa menyeleksi yang betul-betul sesuai visi dan misi instansi atau organisasi. Jangan sampai tertulisnya bagus, ternyata setelah diwawancarai dia orangnya tidak sesuai dengan visi misi kita, bertolak belakang. Jadi tertulis dan wawancara ini saling melengkapi. Nah, kesimpulan terkait mutasi kepegawaian di Majene yang berbasis sistem merit. Jadi pelaksanaan kebijakan mutasi kepegawaian di Majene didasarkan pada sistem merit di mana yang dominan digunakan untuk menjadi pertimbangan ialah prestasi kerja, disiplin, kinerja, dan profesionalisme. Nah, jadi ini sumber artikelnya. Jadi dari artikel ini saya memperoleh terkait sistem merit di pemerintah Majene. Jadi bukan karang-karangan ya, tapi ini betul-betul hasil dari penelitian ilmiah. Jadi ada 3 penulis, Bapak Andika, Bapak Jayadi, dan Ibu Safriani pada tahun 2019. Jadi di sini ada betul-betul artikelnya di jurnal dimuat. Oke, saya kira sekian untuk monolog terkait sistem merit di Indonesia dan daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.